because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh hadir, kami boleh ada, kamu boleh datang, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini kalau kami boleh belajar kembali merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca saat ini boleh memberikan kami pengertian untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliezer. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eliezer harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kermisi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu.
orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Oke, kita baca dari firman Tuhan ini, Bilangan 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi yang utama dari ayat ini adalah bagaimana Allah menyediakan air pentahiran, air pencucian. Karena apa? Kehidupan bangsa Israel setiap hari tidak pernah lepas dari dosa. Dia tidak pernah lepas dari kesalahan. Nah, disediakan air pentahiran untuk apa? Untuk mencuci, untuk membersihkan segala kotoran-kotoran. Nah, airnya itu dapat dari mana? Dapat dari lembu merah betina yang tidak bercela, tidak bercacat, dan belum pernah kena kuk. Artinya lembu yang benar-benar asli, yang benar-benar masih murni, dan juga lembu yang dikuduskan dan merupakan spesifik sekali, warnanya merah. Bukan lembu biasa, saudara. Lembu merah artinya sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan gambaran anak Allah, Kristus Yesus, bahwa dia hadir, dia lahir, dia tidak bercela. Dan dia dikhususkan untuk membasuh, untuk membersihkan, untuk memberikan pengampunan. Air pentahiran ini untuk menyucikan bangsa Israel dari dosa kesalahan. Kita tidak luput dari dosa kesalahan, dan pada saat mereka disucikan dengan air ini, mereka dimurnikan di hadapan Allah. Tapi proses pembuatan air itu harus dilalui oleh imam-imam yang dikuduskan. Jadi pada saat mereka mengorbankan, mereka harus menguduskan diri. Pada saat mereka memindahkan debu, memasukkan dan mencampur air itu menjadi air penyucian, itu juga harus dikuduskan lagi. Mereka harus punya waktu 1 hari dikuduskan di hadapan Allah. Nah, bagaimana hidup kita? Saya pernah jatuh dalam dosa, kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah lakukan pelanggaran. Tapi saat kita mengaku dosa kita, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Itu janji Allah. Dan saat Allah berjanji, Dia mengingatkan, inilah waktu penyucian, inilah waktu pengudusan. Saat kita mengaku dosa kita, maka Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menjadikan kita tahir. Dan air pentahiran ini merupakan lambang bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup terus dalam kesalahan dan dosa, tapi Dia angkat kita menjadi orang yang benar di hadapannya dan dibenarkan karena kita mau membuka diri di hadapan Tuhan, dan hadirat Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hidup kita. Jadi apapun dan siapapun kita percaya bahwa Allah hadir untuk membenarkan kita. Saat kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kesetiaan Allah itu mengangkat kita kembali masuk dalam hadiratnya. Oke, kita akan berdoa, bersyukur untuk janji Tuhan bahwa air pentahiran itu sudah menguduskan hidup kita. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh tetap belajar dan bersyukur bahwa siapa kami di hadapan Tuhan sehingga Tuhan berkenan. Tapi saat kami mengakui dosa kami kembali kepada Allah. Di situ Allah merangkul kami. Allah membentuk kami menjadi bejana yang baru, bejana yang disempurnakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 19, bahwa kami boleh belajar tentang air pentahiran, bahwa hidup kami dibenarkan di hadapan Tuhan karena Allah itu luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, terpujilah nama Tuhan, dan biar kami boleh tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kepada pembacaan berikutnya. Shalom. Thank you, Jesus.